Berisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan panjang umur, sehingga pada kesempatan hari ini, hari Rabu ba'da zuhur, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk berkumpul di sini. Semoga langkah ibu-ibu, pengorbanannya ibu-ibu untuk sampai di tempat ini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi saya nyimak sedikit obrolan antara Bu Susi sama Maom ya, tentang dandan ya Ma ya. Oh tuh kan marah-marah. Marah di teteh. Pulang nih. Ya. Sebenarnya kalau kita dandan itu yang pertama lihat bukan suami Bu ya. Tukang ojek. Iya, suaminya lagi nggak ada. Dandan. Kalau saya nggak ada ngeliat. Suami kerja, istri dandan. Yang melihat kita cantik dan rapi itu bukan suami, tukang ojek. Itu sampai berapa puluh kali tukang ojek ngerem mendadak bener. Bener. Kok bisa? Emang bisa tuh kan Mama Cindy mengakuin begitu ya. Gitu mah. Jadi benar kata Bu Susi, masa iya kita ketemu orang aja dandan sampai apa aja hadis apa alis di apa namanya lempeng-lempengin itu alis. Ya Rabbana. Insya Allah kalau kita buat ngaji gitu ya, ngaji ini kan adalah salah satu cara atau sarana kita bertemu dengan Allah itu selain sholat ya, maka persiapkan diri kita insya Allah dan kita itu insya Allah menjadi pahala gitu ya. Ya maka besok kita dandan. Kalau mau ngaji alisnya di sini. Iya. Saya tadi mau pakai alis takut kelamaan, takut ke sini. Ya setidaknya walaupun tidak dandan tapi rapi lah gitu ya. Jangan mentang-mentang mau ngaji, ini kan orang kalau buat ngaji ya kadang-kadang kalau ngaji itu harus wangi juga, harus segala macam. Buat sholat aja kadang-kadang kita kan pakaian ya Allah itu aja. Ya itu harusnya kita mau apa namanya menghadap Allah itu ya ada sedikit perbedaan lah. Ya tetapi setidaknya jangan medok-medok lah, dandannya yang penting enak-enak dilihat. Kalau dandan mau kemana? Kalau ke medokan Ya enggak lah, orang tiap hari ketemu masa iya ya. Ya mudah-mudahan sekali lagi pokoknya apapun yang kita niatkan untuk ngaji mah insya Allah akan menjadi pahala lah, akan menjadi kebaikan kan gitu ya. Nggak apa-apa memang sebagai manusia biasa ketika kita kondangan terus kita ngerasa malu kalau nggak rapi ditanyain kalau nggak dandan begitu. Kalau dandan ibu mau kemana? Cakep banget. Cakep banget gitu. Anak tanya. Iya emang. Kayak ibu dandan segala ke tete doang. Iya. Ya baik ibu-ibu, udah lama ya kita nggak membaca Al-Quran. Mak coba si A mau tanya sama emak nih khusus. Mas, ayat yang si A bacakan di surah apa Mak? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Emak
ini nih apa? Jangan. Surah apa, Ma? Al-Kahfi. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Atau di ayat lain, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala atau ganjaran kita sekecil apapun, Ma. Bu Yoyon berbuat amal baik sekecil apapun itu ada tulisannya. Itu ada catatannya. Bahwa nanti di hari kiamat itu di alam mahsyar ketika kita dikumpulkan nanti kemudian kita dibagikan kitab gitu ya, dibagikan catatan amal kita. Coba Ma bacakan ayatnya, ya wailatana mali. Aduh, makalah benerkeun lah. Itu surah apa, Ma? Ya wailatana mali hadzal kitabi la saghiratan wala ahsa. Itu surah apa? Al-Kahfi lagi. Aduh, mah tiap Jumat dibaca sok pabelit mama. Jadi ketika kita iya. Ketika kita kelak di mahsyar, kemudian kita dilemparkan kitab, Bu Yoyon, kita tuh dapat entah tangan kanan atau tangan kiri ya. Tetapi ntar kita tuh akan ngomong, ya wailatana ma li hadzal kitab, ya Allah ini buku apaan, la kabiratan wala saghiratan illa ahsaha. Enggak ada amal baik ataupun amal buruk yang terlewat sedikit pun. Amal buruk sedikit tertulis, amal jelek pun juga tertulis. Nah, jadi intinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala kita walau sedikit apapun kalau itu kita niatkan untuk ibadah karena Allah. Dan juga termasuk diantaranya gitu ya, rapi. Nah, siaan dalam hal ini adalah membaca Al-Quran. Jadi sebanyak atau sedikit kita membaca Al-Quran itu tetap akan ada catatannya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf saja dari kitabnya Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, untuk dia satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10. Jadi setiap kita baca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau alif lam mim itu tuh udah 30 kebaikan gitu ya. Itu tuh pahalanya gede banget. Maka baca Al-Quran ini adalah salah satu lumbung pahala untuk kita. Sedekah belum bisa, zakat belum bisa, sama suami juga biasa-biasa aja, umroh apalagi, baca Quran biar banyak. Cuma dalam masalah ini mungkin jenis atau tingkatan pahalanya, kelas pahalanya itu beda-beda, tergantung kemampuan bacaan kita masing-masing gitu ya. Jadi kalau gini misalnya emak baca Al-Quran itu nggak punya wudhu, emak nggak punya wudhu kan haram menyentuh Al-Quran. Tapi emak pengen baca Al-Quran, emak nggak punya wudhu nih, tapi emak pengen baca Al-Quran. Baca aja Al-Quran, jangan menyentuh Al-Quran. Misalnya yang kita hafal surah Al-Falaq, surah An-Nas gitu ya, kita baca, tetap mendapatkan pahala. Tetapi kelas pahalanya beda dengan seseorang yang ketika membaca Al-Quran itu dia punya wudhu gitu ya, kemudian membaca Al-Quran, pahalanya beda. Mungkin satu hurufnya tuh 10 kebaikannya tuh yang mana gitu ya. Kayak di sini aja misalkan kan hotel itu ada kelas pelamboyan, ada bintang 2, 3, 4, 5 gitu ya gitu. Nah emak kemudian emak punya wudhu, memakai mukena, menghadap kiblat, membaca Al-Quran, itu udah beda lagi pahalanya. Terus emak punya wudhu, memakai mukena, menghadap kiblat, baca Al-Quran, baik pula bacaannya, beda lagi pahalanya. Punya wudhu, pakai mukena, menghadap kiblat, baik bacaannya, tahu artinya, beda lagi tingkatan pahalanya. Nah maka oleh karena itu kita kudu berusaha sekuat mungkin mendapatkan pahala yang terbaik dalam masalah ini. Memang benar di dalam hadis juga disebutkan wa yuta'tabu, bagi orang yang membaca Al-Qur'annya tersendat-sendat, terbata-bata, falahu ajroni, untuk dia mendapatkan 2 ganjaran. Baca Al-Quran itu yang bacanya terbata-bata aja mendapatkan 2 ganjaran gitu.
Kenapa demikian? Ya agar kita itu terpacu untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, alhamdulillah sekarang kita setidaknya lah sepekan sekali membaca Al-Quran ya. Baik itu di musola ataupun ya di sini membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang saya maksud di sini kita memegang Al-Quran, membacanya. Beda dengan ketika sholat kan kita juga baca Al-Quran. Cuma makan Al-Qurannya angerwe, inna atwaina jengkul huwallah, hai sholat terjemah. Ya itu juga sama baca Al-Quran, tapi yang lebih baik yang saya maksud itu adalah kita menyentuh Al-Qurannya, membuka kemudian membacanya. Itu yang hebat. Apalagi dengan dandannya kayak gini kita barengan, itu lebih hebat. Yang terbaik metode membaca Al-Quran itu dengan tadarus, wa yatadarasunahu. Menderas. Apa itu tadarus? Tadarus satu membaca, yang lain memperhatikan. Jadi itu akan meminimalisir kesalahan dalam kita membaca. Beda lagi kalau Bu Susi membaca sendirian, biar kata dihusu-husuin juga, kalau salah kan nggak ada yang benerin, ya Mak. Biar dihusu-husuin juga, namanya manusia. Walaupun orang udah semahir apapun, ada aja kesalahan. Kadang kasroh dibaca fathah. Nah, ini tadarus itu adalah metode terbaik di dalam membaca Al-Quran. Ini kita namanya metode tadarus, agar kita ketika ada salah membaca, ada yang membetulkan. Nah, kemudian kita udah mau nih belajar, tetapi masih aja tetap terbata-bata di dalam membaca. Kadang salah panjang pendeknya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berniat untuk belajar dan kita aplikasikan, kita realisasikan, berangkat belajar ngaji. Jangan sampai hanya punya kemauan di dalam hati, mau belajar, tapi nggak mau jalan untuk ngaji. Ya susah kalau begitu. Tetap Allah tidak suka dengan orang yang seperti itu. Rata-rata ibu-ibu di Singapura mah kayak gitu. Ngajinya terbata-bata, disalahin orang marah, ngaji nggak mau. Itu orang Singapura begitu ibu-ibunya. Ngajinya belum bisa, terbata-bata. Kalau disalahin orang, ngambek. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu BSI mah nggak kayak gitu ya Bu Yon. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Itu mah ibu-ibu Singapura yang begitu. Singapura BSI enggak, orang Singapura memang begitu. Ngajinya terbata-bata. Kalau disalahin orang marah, ngaji nggak mau. Nah, maka oleh karena itu pada kesempatan hari ini ya mari kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena membaca Al-Quran itu kan sering saya contohkan dalam surah Yasin aja yang sering kita baca. Misalnya di ayat ketiga ya, innaka laminal mursalin, itu kan yang benar. Innaka laminal mursalin. Lamnya nggak dibaca panjang tapi dibacanya pendek. Innaka laminal mursalin. Artinya innaka sesungguhnya engkau laminal mursalin, yakti pasti engkau adalah sebahagian dari utusanku, kata Allah. Itu kalau dibacanya pendek. Tetapi kalau kita bacanya kayak gini, innaka laminal mursalin, itu jadi jauh artinya. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la bukan, minal mursalin, dari sebahagian utusan. Kalau dibaca pendek jadi benar, Rasul itu adalah utusan. Tapi kalau dibacanya innaka la minal mursalin, Nabi Muhammad bukan utusan Allah, kita jadi murtad. Kalau itu bang salah panjang dan pendeknya, ya maka dalam hal ini berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan kita yang mau belajar, semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita, dikelompokkan kepada orang-orang yang mau belajar. Jadi kalau kita salah-salah di dalam membaca juga ya tidak apa-apa, karena dalam rangka kita belajar. Di dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, kata Allah, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kalian akan melihat gunung itu hancur lebur berkeping-keping min khasyatillah, saking takut kepada Allah. Kalau Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada gunung, gunung akan hancur pecah belah berkeping-keping karena takut kepada Allah. Ini harus menjadi renungan untuk kita. Lah kenapa Al-Quran diturunkan kepada bangsa manusia
Kenapa ketika Al-Quran dibacakan atau kita mendengar Al-Quran lah nggak ada rasanya ke hati kita, biasa aja. Kenapa demikian? Padahal Allah contohkan kalau Al-Quran diturunkan kepada gunung, itu Quran akan berpecah belah, tunduk saking takut kepada Allah. Nah, kenapa kita ketika membaca Al-Quran hati kita kok biasa-biasa aja? Kenapa demikian? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Bukan pedangnya yang tidak tajam, tetapi kita saja yang tidak pandai memainkan pedang tersebut. Gitu ya, bukan pedang yang tidak tajam, tetapi kita yang nggak bisa memainkan pedang tersebut. Kenapa hati kita nggak tersentuh, nggak terenyuh ketika mendengar dan membaca Al-Quran? Karena mungkin bacaan kita belum sempurna, Bu Yoyon, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya. Kenapa? Jadi itu nggak bisa menyentuh perasaan. Kenapa nggak bisa menyentuh perasaan? Mungkin juga kita nggak tahu artinya. Walaupun kita baca sebaik mungkin juga nggak tahu artinya, ya susah, nggak menyentuh ke dalam perasaan. Maka ya sekali lagi marilah sedikit-sedikit mah ketika kita ngaji kita diartikan agar kita mendapatkan hikmah dari Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi obat. Syifa mah lebih daripada obat. Obat, kata Allah, lima fis sudur, akan menyembuhkan apa yang ada di dalam dada kita, baik penyakit lahir ataupun penyakit batin. Nah itu ya sekedar motivasi buat ibu-ibu. Maka teruslah ibu-ibu membaca Al-Quran, walaupun sampai mati kita belum bisa dengan baik membaca Al-Quran, tetapi kalau kita mau untuk belajar, insya Allah Allah golongkan menjadi orang-orang yang Allah kategorikan orang-orang yang pandai di dalam membaca Al-Quran. Baik ibu-ibu, coba dibuka Al-Qurannya, surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ini terletak atau terdapat pada juz yang ke-6. Juz itu ada di pojok kanan atas. Surahnya surah yang ke-5 ya, Al-Ma'idah, adanya di pojok kiri atas. Mari kita baca ta'awudz. Jadi baca Al-Quran ini ketika kita membaca pada awal surah, maka itu dianjurkan membaca basmalah. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran itu sudah di tengah, bukan di awal surah. Kenapa sih bilangnya surah bukan surat? Takut takut itu sama surat kabar gitu. Kalau Al-Quran mah surah, kalau surat kan banyak. Surat kabar, surat nikah ya. Maka Al-Quran mah ya suka bedakan aja. Surah Al-Ma'idah. Takut ketuker sama surat kabar. Jadi ketika kita membaca di awal surah, maka dianjurkan membaca basmalah. Tapi ketika kita di tengah surah, itu tidak dianjurkan ya. Jadi bacanya ta'awudz aja kalau kita udah di tengah surah. Mana dalilnya? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kalian akan membaca Al-Qur'an, fasta'idz, maka berlindunglah kepada Allah dengan membacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kita baca pada awal surah ya, berarti kita pakai basmalah. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu perhatikan dulu, seperti layaknya kita akan menaiki sebuah sepeda motor, kita harus perhatikan 30 meter ke depan tuh jalan udah harus kita kuasain ya. Kayak Pak Is aja begitu naik motor, jangan mata pikiran ngelihat ke depan aja, tetapi 30 meter ke depan kita udah harus tahu ada apa di depan. Kalau nggak begitu nanti kita kaget. Maka caranya berarti kita perhatikan dulu huruf-huruf yang akan kita baca. Pertama di sini ayatnya ya, di atas huruf ya itu ada fathah yang berdiri ya. Fathah berdiri ini mad tabi'i. Ya, cuma sayang di depannya itu ada alif. Jadi mad tabi'i bertemu alif, maka berubah nama dia menjadi mad jaiz munfasil. Kata Bu Yoyon bingung, ibu mah
Saya mah bingung ngingetin namanya, nggak apa-apa. Yang penting ada tandanya. Alisnya yang agak melengkung sedikit, nggak gede tapi melengkung ada. Apa itu ya, gambar bendera ya atau gambar alis. Nah yang begitu namanya mad jaiz munfasil, itu 5 harokat. Harokat itu apa? 5 hitungan. Hitung aja sama jari pada ketukan 1. Ya berarti 5. Ai, di atas ya ada tasydid ya ibu-ibu. Tasydid itu fungsinya apa? Untuk menggandakan huruf, maka harus ditahan 2 harokat. Jadi jangan sekedar ai, tapi tahan ai. Sama setiap tasydid seperti itu. Kemudian kita akan berhenti pada uqud. Di atasnya ada waqaf ya, waqaf qola. Ya Mama Cindy di atas uqud, Mama Faiz itu ada tanda kecil ya. Masih kelihatan nggak? Ya. Itu tuh namanya waqaf qola. Qola itu al-waqfu aula, berhenti lebih baik, tidak salah kalau diteruskan. Tapi lebih baik kalau berhenti. Maka cara bacanya seperti ini, saya contohkan. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Kemudian itu uqud jadi mad arid lisukun 6 ya, harokat dalnya itu qalqalah kubro. Saya contohkan sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu tuh 5 harokat ya. Beun ada. Oh iya, ini kok amanu iza tutup namanya. Di awal surah Bu Yoyon yang ada bismillahnya. Awal yang bismillah. Nah. Oh iya, boleh. Ya panas tuh, sampai mana juga nggak ketemu ya. Iya, sama juga. Berarti atur napas kita. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Ayo. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Baik-baik ya, ini hurum di sini tuh tidak panjang. Tidak semuanya kita di akhir ayat itu dibaca panjang. Ini tidak ada tanda untuk panjang. Wakofnya sama. Wakaf itu adalah tanda untuk berhenti. Wakafnya wakaf apa Bunda? Wakaf qola. Berhenti lebih baik, tidak salah kalau diteruskan. Ayo kita barengan. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wa la walasya. Itu ibu-ibu di atas sya'a itu teh alisnya agak tebal ya. Kalau yang tadi mah kan agak cungkring ya, agak tipis. 5 harokat. Kalau yang tebal begitu 6. Namanya mad wajib muttasil. Jadi 6. Sok coba balikan lagi kita bacanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul haram. Habis napasnya boleh kita berhenti. Cuma cara berhenti ini kita harus pandai memilihkan di mana tempatnya. Di sini walasyahrul haram. Kalau berhenti maka mimnya itu matikan. Jadi 6 harokat mad arid disukun. Karena kita berhenti bukan pada tempatnya, maka 1-2 kata harus kita ulang dari walasyahrul. Ayo. Walasyahrul harama walal hadya walal qadaida.
Ibu-ibu yang ini alisnya panjang, tapi ini bukan mad wajib. Ini namanya mad lazim mustaqqal kalimi. Apa tandanya? Dia adanya di atas tasydid ya. Setelah tasydid itu ini sama kayak kita baca waladdallin tuh kayak gitu. Jadi di sini juga wala la-nya 5 wala di ayun gitu. Itu kalau tanda alisnya di atas tasydid. Namanya mad lazim mustaqqal kalimi. Kata ibu-ibu, aduh ribet mengingat nama-namanya, yang penting cara bacanya aja. Kalau alis tadi di atas mim berarti itu di ayun panjang. Kayak gini bacanya. Wala aminal baital haram. Coba dari wala. Wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Ini mad iwad. Ridwanan tadinya. Kemudian ada tanda waqaf di atasnya. Waqaf apa Bu Yoyon? Waqaf qala. Cara bacanya gampang, buang aja fathahnya 1 ya Bude. Wa ridwana 2 harokat. Ayo kita teruskan. Wa idza halaltum fasqadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram. Nah Ibu, wala yajriman itu ada nun ya. Nun di atasnya ada tanda tasydid, ini namanya gunnah. Gunnah itu berdengung di hidung. Di hidung ya, bukan di lidah tapi di hidung. Berarti wala yajriman di khaisum di hidung di sini, bukan di lidah. Itu tahan 2 harokat. Ayo balikan lagi dari wala yajrimannakum. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram. Sedikit-sedikit aja baca Al-Qurannya, nggak usah maksain pengen panjang. Kalau napasnya nggak bisa, cuma caranya ya kita harus pandai berhenti pada kalimat yang tepat. Berarti sekarang dari anil masjid ya, anil masjidil harami an ta'tadu. Di situ ada tanda kecil ya Bu Susi ya, di atas mim ya. Mim itu waqaf mujawaz, berhenti nih, harus berhenti. Terus kita teruskan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini tandanya, tanda wakafnya itu memapai sholat namanya ya. Ada tanda kecilnya. Ini belagu banget memapai, bawa Al-Qur'annya yang kecil, emang masih kelihatan. Alhamdulillah. Masih normal? Aduh. Ya itu dia. Oh iya kecilan. Oh nih. Pada belagu-belagu bener mama. Pengen disebut masih muda kali ya. Bener. Si Ama udah nggak kelihatan. Yaitu di atas itu ada tanda wakaf sholat. Itu apa? Sholat apa? Bu Susi, sholat itu al-waslu aula. Diteruskan lebih baik, tapi tidak salah kalau berhenti. Ada tanda sholat Bu Susi di situ ada. Nah itu tuh tanda sholat namanya al-waslu aula. Diteruskan lebih baik, tidak salah kalau berhenti. Tadi kita berhenti tidak salah, diteruskan lebih baik. Coba kita teruskan. Di depannya juga sama sholat. Berarti sholat yang pertama kita teruskan, sholat yang kedua kita berhenti. So, anil mas dari mana sih? Oh dari wata'awanu ya. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwani wattaqullah. Kalau ada yang lebih baik kita berhenti ya berhenti di situ. Gitu ya. Sholat makan lebih baik diteruskan. Kalau qola lebih baik berhenti, maka kita berhentinya pilihnya di qola. Si A tadi nggak kelihatan ya. Sok balik lagi.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. Gitu kan enak kita bacanya. Terus innallaha syadidul iqab. Tuh baknya kolas kubro ya, iqab. Sok kita terusin. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Itu natihatu, taknya di situ tuh tak marbutoh ya. Tak marta itu kan ada dua, ada tak taknis yang mangkok gitu, ada telurnya dua, itu tak taknis namanya. Tapi kalau tak yang kita baca sekarang adalah tak marbutoh, tak yang ada palanya kayak pala soang tuh. Di atasnya ada titik dua, tuh namanya marbutoh. Kalau kita berhenti pada tak marbutoh maka jangan dibaca tak, tapi dibacanya ha. Wan natihah, tadinya natihatu. Tapi kalau tak taknis tetap dibacanya tak memakai hamas, misalnya wal amwat muslimina wal muslimat, tuh taknya tak taknis yang begitu. Sok kita dari wan natihatu. Wan natihatu wa ma akala as-sub'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusabi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Ini cara bacanya gimana kalau kita mau wakaf? Fiskun. Fiskun kalau kita berhenti berarti fis aja, cuma di akhir kita baca pakai kop. Dzalikum fis ya. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni tadinya ada waqaf qala jadi wakhshawn. Maka di sini terjadi mad lain ya. Mad lain itu terjadi hanya ketika di akhir ayat atau di akhir. Nggak apa-apa, udah selonjoran aja nggak apa-apa tuh kayak emak. Mas ini selonjoran aja. Nggak apa-apa. Dah wajar sama ibu-ibu mah nggak apa-apa kalem ya. Baca Al-Quran mah Bu Susi boleh sambil tiduran juga. Rasul juga pernah beliau membaca Al-Quran di pangkuan Siti Aisyah gitu ya. Kalau misalkan Bu Susi pengen bersandar di pahanya bapak siapa tuh namanya tuh? Pak Yusuf di engkong pengen bermanja-manja kayak Siti Aisyah sama oh ya gitu misalkan. Oh, iya nggak apa-apa. Bisa biasa, aduh. Kemarin aja kan singkong jadi engkong manggilnya. Engkong ya. Sholat maghribnya kan di musola. Pulang ke rumah lagi iseng-iseng, iya duduk sambil baca Al-Quran di pangkuannya boleh silahkan, tidak apa-apa baca Al-Quran mah. Mau duduk mau gimana juga. Tapi kan si Abi bilang tadi kelas pahalanya tuh beda-beda. Kalau kita khusyuk madep kiblat, memakai wangi-wangian, mukena, beda pahalanya. Yang lari-larian baca Al-Quran ya beda pahalanya. Tinggal gitu aja mikirnya. Yaitu mana tadi teh ya? Aduh ini nasi liwetnya udah parah si Teteh. Al-yaum. wah ini kayaknya racun mau apa ini? Oh, ya Allah. Al-yaum. Jadi nggak konsen ya. Cep terusin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah.
Tumad iwad lagi Bu Yoyon. Wakaf apa coba Bu Yoyon? Kola. Ya wakaf kola ya. Biar paham atuh kita ngaji teh kenal-kenalan atuh sama wakaf kola sama wakaf sola gitu ya. Sok. Famanid turra fi mahmasatin ghayra mutajanifil li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Itu tadi kita ngelewatin lam alif kecil ya di atas ya, harus jeli mata kita. Itu tuh namanya wakaf mamnu'. Nggak boleh tuh kita berhenti di situ. Jangan ditabrak aja kayak di surah Yasin kita sering nabrak gitu ya. Wa anfaqu mimma razaqakumullah. Pengennya berhenti di situ mulu, padahal di situ teh ada lam alif, nggak boleh berhenti di situ. Gitu ya. Nanti kita harus benahi itu. Terus yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahun. Kalau hunna berarti kita bacanya tuh hun. Sok dari mana tadi tefala ya? Mukallibina ya. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi wa qul. Ya itu kan wakaf kola, di depannya wakaf sola. Jadi kita pilihnya di wakaf kolanya, jangan di solanya. Sok dari wadhkuru isma. Wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Terus al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi ahdan. Wakaf qala ya. Wala muttakhidhi itu jaiz. Cok balik lagi. Wala muttakhidhi ahdan. Terus wa man yakfur bil imani faqad habita alaihi. Salah sih ya. Wa man yakfur ya. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah ini satu ayat ini mari kita pelajari bersama. Nanti ibu-ibu satu orang jam berapa? Coba Bunda itu jam berapa ya? Baru jam 2 ya? Ya pokoknya 2:30 udah harus mateng. Iya tuh. Saya contohkan nanti ibu-ibu baca dengan sebaik mungkin. Ya. Ya ayat mad wajib itu ada alis ya, mad jaiz 5 harakat. Ya ayyuhalladzina amanu
idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu kita habis napasnya, maka di situ kita berhenti. Sok saya contohkan sekali lagi, nanti ibu-ibu baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Sok. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Berarti kita berhenti bukan pada tempatnya, kita ulangi dari faghsilu. Ya, dengerin. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ka'baini tadinya, cuman di sini ya mati setelah fathah jadi mad lain. Mad lain jangan 6 harokat, jangan kayak gini bacanya. Ilal ka'bain. Jangan panjang-panjang, cukup 2 harokat aja. Ilal ka'bain. Dengerin sih ya, nanti ibu bacakan. Fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayo. Tarik dulu napas. Ayo. Fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayo sampai sini bacanya, tapi saya contohkan sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayo, tarik dulu nafasnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayo dari Bude, ayo. Kalong aja Bude, ayo. Langsung aja. Langsung. Ya, ya. Ya ayyuhal. Ya-nya kurang sedikit Bude, 5 ya. Ya ayyuhalladzina amanu. 5 itu. Balik lagi dari ayu. Ayyuhalladzina amanu idza qumtum sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayo bersih. Ya amanu idza ila sholati faghsilu. Betul, faghsilu. Belajar ghinnya itu nggak usah pakai kol-kola ya Bu Sisi ya. Jangan fag. Wujuhakum ilal fiqi wamsahu
Sikum. wa arjulakum ilal ka'bayn. Pintar. Berusaha ya Bu Sisi, hebat. Nanti nafasnya, kalau kita sering menahan nafas ketika membaca Al-Quran jadi terbiasa. Ayo, Mak. Mama udah senior lah, sok Mak. Udah hebat. Salah juga Mama, udah nggak disalahin Mas ya. Balik lagi mah lah, kurang cerah, kurang clear mah. Balik lagi mah. Dari mana, ah? Ya dari ayyuhalladzina. Tum dati fag hakum fagsilu hakum diyakum marafiqi wam julakum. Pinter aja nih. Aduh ini ikan asin ya, rusuk banget. Inilah konsentrasi. Ya Allah. Ya guys, ini lagi ngaliwat. Aduh. Ayo nih pakai nada uni aja. Dia kagok kalau pakai nada AA. Marafiqi. Marafiqi pakai qaf. Dia tutup pakai masker. Wangi katanya. Nggak konsen kan? Ilal ka'bain. Ayo, Mapes. Amanu kuntum tifag wujuhakum wa fagsilu aydiyakum ilal fiqi wamsahu biru'u wa arjulakum ilal ka'bain. Ayo Mas Cindy. Ayyuhalladzi anu idza qumtum ilas dati fagsilu wujuhakum fagsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'ukum wa arjulakum ilal ka'bain. Enggak apa-apa, kalem we. Yang penting mah kita dalam rangka belajar. Mau bisa, mau tidak, yang penting kita sudah berusaha. Niatnya belajar pokoknya mah. Tapi jangan kita niat belajar, nggak mau belajar. Nah, itu mah orang Singapura yang begitu mah. Ayo, Bayan. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati fagsilu wujuhakum wa fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sok kita barengan baca sampai akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum. Jadi dalam beberapa tulisan Al-Quran itu tuh ada yang fa'agsilu, ada yang fagsilu.
Ya, jadi bagaimana kita cara bacanya yang terbaik faghsilu, karena alif di situ kalau dalam bahasa nahwu ini alif darji, alif yang kejepit antara fa dan ghin, maka itu dianggap tiada. Jadi faghsilu. Ayo faghsilu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Terus wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Tadinya kalau kita baca jadi min, haknya di akhir min. Terus ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ayo Ibu perhatikan tadi ayat yang kita baca aja yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu, itu ya. Ayat berapa itu teh Bu Yoyong? Ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ketika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan, kaki. Maka ini adalah ayat perintah untuk melaksanakan wudu. Untuk apa Ibu? Wudu ya. Jadi wudu itu hukum dasarnya adalah sunnah Bu. Wudu adalah hukum dasarnya sunnah. Tetapi dia menjadi wajib ketika ikut kepada ibadah yang wajib, yang mengharuskan harus wudu, kayak baca Al-Quran. Haram orang memegang Al-Quran tanpa berwudu, maka berwudu menjadi wajib. Syarat sholat adalah bersih dari hadas kecil, yaitu harus wudu, maka wudu menjadi wajib. Nah, ibu-ibu pun juga kayak begitu. Ibu-ibu wajib nggak sholat Jumat? Nggak wajib Bu. Ibu-ibu sholat Jumat itu nggak wajib, tetapi bagaimana caranya agar ibu-ibu mendapatkan pahala keberkahan sholat Jumat? Adalah caranya ibu ikut andil kepada suami. Jadi Uni kalau si udah mau berangkat Jumatan dari pagi, Uni siapin tuh pakaiannya, nih dah, handuknya di sini, kaosnya di sini, celananya di sini, gitu tuh. Oh iya, ya setidaknya ada usaha kita gitu, ada usaha kita. Kan ini mah tinggal kembali lagi kepada kita, apakah kita ingin mendapatkan pahala atau enggak, tinggal gitu aja. Berarti kita siapin anduknya, setidaknya ikut membantu, entah itu suami mau diurusin atau tidak ya nggak apa-apa. Kita siapin, nah nanti pulang sholat Jumat. Siapin makanan tuh kayak teteh ya gitu Bu Susi. Ntar si engkong belum nyampe ke rumah juga udah tempong tuh sama senyuman manis gitu. Pahala paling besar kan si Abi bilang kemarin, pahala paling besar itu untuk suami istri ketika seorang istri mencium tangan suaminya, kemudian suaminya mengecup keningnya, itu tuh pahalanya besar. Dari satu istri kata teteh, dari satu istri pahalanya tuh besar banget. Iya, jangan banyak, cuma 4. Dari satu istri aja Bu Yoyon tuh pahalanya gede banget. Kalau pulang sholat Jumat, cium tangan, mengecup kening istri, gede pahalanya dari satu istri. Itu bukan saya yang bilang kan, masih yang bilang.
Jadi harus wudu. Ibu-ibu, wudu itu kayak bagaimana? Yang wajib di dalam Al-Quran mah hanya membasuh muka, wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Ibu-ibu garis bawahi kalimatnya, wa aidiyakum ilal marafiq, dari tangan ke sikut. Bu Susi kalau wudu dari sikut ke tangan apa tangan ke sikut? Ah, salah, lihat anak-anak dari sikut ke tangan. Ini keran. Yang benar kan dalam bahasa Al-Qur'annya wa aidikum ilal marafiq, dari tangan ke sikut. Kita kalau di keran coba gimana Oma Cindy? Kebalik itu. Dulu saya kalau belum dikasih sama A gitu. Iya makanya. Kalau dikasih sama A jadi Iya, kalau orang tua iya. Coba kalau anak-anak lihat wudu di musola, ini aja. Berarti kalau emak di keran misalnya wudu gini berarti apa sih gini? Gini. Itu berarti dari sikut ke tangan. Salah. Bukan dari tangan ke sikut. Iya. Yang bagus adalah gini nih. Berarti wa adaro. Ambil air tuh di keran. Kemudian sini nih, ini sambil ikutin sama tangan gini. Ya sama aja. Ya, yang baik ini nih, set. Ininya diputar di sini nih. Tangan ini diputar di sikut. Set. Ini terakhir ke sini ke jemari. Ya, ini ada hadisnya. Ini set, Mak. Begitu air turun ke bawah, ini langsung ikutin sama tangan ke sini. Diputar di sini, ini balik ke sini. Ini di sini, Mas. Set. ini jadi harus dua dulu, bukan sama ke satu aja gitu. Yang apa-apa. Ini kan air keran gini. Ambil gini. Ini tangan muka tuh harusnya ke sini Bu Susi, jangan ke sini. Karena ini dikhawatirkan air yang mustakmal dari ujung dagu kita ke sini. Gitu ya? Buat jadi saksi ya. Iya betul. Ini kan air, ambil dulu Bu Yun gini. Set. Ini di sini diputar, kemudian sini. Ini yang wajib itu yang pertama, Mama Faiz. Kalau yang kedua, ketiga, ya nggak masalah. Yang wajib itu yang pertama. Jadi yang pertama sempurnakan dulu posisi set. Iya, gitu tuh gituin. Jangan gini nih. Satu, terus kemudian yang kiri. Balik lagi ke sini. Ada yang begitu? Ada. Jangan bolak-balik, tapi harus tiga kali. Kalau yang gitu ya. Set. Udah yang kedua mah biasa aja lah, nggak usah ini. Itu yang satu. Yang kedua sini. Yang ketiga sini lagi. Enggak. Beda-beda. Enggak. Yang kedua aja lo begini aja nggak apa-apa. Iya gitu. Yang penting yang pertama sempurnakan. Kan sunnahnya 3, wajibnya 1. Ya mau 1 juga tidak apa-apa kalau untuk tangan. Tapi sempurnakan. Ntar yang kedua mah biasa aja lah. Itu mau gimana juga. Nah terus tangan yang kiri sama juga gini. Diputar dulu gini. Iya gitu. Ya takut ini habis kena apaan tuh Bu. Bu Edang jadi bingung, jadi kok diputar gini katanya. Ini praktekin ya. Set. Sambil air mengalir ke sini, kita ikutin sama tangan tuh. Diputar di sini. Balik ke atasnya. Ini langsung digosok kayak gini ya, langsung. Kalau kaki Ya sama. Gosok-gosok tuh. Misalnya kalau kaki kita gini-gini aja Wah, kaki-kaki nggak masuk ke situ. iya sah, cuma nggak cantik gitu kan. Ya nanti kita harus praktek ini wudhu ya. Kalau wudhu itu ya kan standar wudhu itu yang penting terbasahi, itu standarnya. Tapi kita kan pengen yang ekspor, beli bakso aja kita pengen yang super, nggak mau yang kecil. Jadi sah, tetapi yang terbaik ya sela jemarinya ini. Gosok. Iya sah, cuma yang terbaik digosok. Itu ibu ya, yang wajib itu wudhu. Ini yang wajib dulu, ada yang di Al-Quran. Pertama wajah ya muka. Ya muka mah ukurannya dari ujung sini sampai ke sini ya, sampai ke dagu. Wa aidikum, ingat tuh tangannya. Sekali lagi ibu-ibu ya boleh nggak apa-apa. Wudhu juga gitu juga sah. Itu sah Mama Cindy wudhu kayak gitu, cuman nggak cantik gitu, nggak apa namanya, nggak spesial lah pokoknya. Terus mana lagi, wa amsahu biruusikum, ini perhatikan ibu-ibu, dan mengusap rambut. Ini ada beberapa keterangannya dalam rambut. Kalau Imam Syafi'i itu 1 kali, Bu Susi ya, 1 kali. Jadi ini rambut nih kalau laki-laki.
dibalikin lagi ke sini. Ini keran nih, kita basahin tangan, jangan air segini, basahin aja. Ini tangannya ke sini. Gitu kalau laki-laki dibalikin ya. Kalau perempuan, mungkin kan perempuan mah rambutnya panjang, nggak apa-apa, nggak usah dibalikin, tapi sekali aja. Gitu. Jadi menurut jangan gitu mah. Ya boleh gitu juga. Banyak kok keterangannya. Tetapi kalau milih kita yang paling cantik. Kalau kita lagi wudhu di rumah kan buka kerudung gitu ya. Yang paling baik itu ini kan air. Gitulah kalau perempuan tuh semuanya. Nggak usah dibalikin lah. Dibalikin apa? Iya. Ya. Kalau lagi ke Bogor. Jangan, Iya. mah nggak usah kan. Kalau Imam Syafi'i mah masih lebih baik asal sedikit aja kebasuh nih gininya itu udah sah. Cuman kita kan pengen yang lebih kalau lagi di rumah. Kalau lagi di luar mah ya mas sedikit juga nggak apa-apa. Cuman inget yang nggak ada tuh basuh gini ya, air basuh gini ya, tengkuk nggak ada mah. Jangan dilakukan ya mah ya. Ini basuh tengkuk nih. Juga rambut cukup 1 kali, jangan 3 kali mah, 1 kali ya. Bukan 1 kali ya banyak. Pokoknya ini ntar kita bahas lagi. Sama kuping juga. Kuping sekali. Kuping itu ininya telunjuk masukin ke sini nih. Telunjuk apa? Dia telunjuk. Berarti telunjuknya nih yang telunjuk bagian kuping yang ini yang dalam sini. Kemudian ini jari ini ke ininya. Daunnya. Iya, itu kan bagian-bagian dalam kuping ini ada ininya ya. Gitu. Ntar lah kita bahas lagi. Itu tuh 1 kali ya Bu Yoyon ya. Tapi dalam sebuah hadis juga disebutkan karena telinga adalah bagian dari kepala, jadi langsung tadi dari rambut langsung ke sini. Ketika kita melihat orang yang begitu udah jangan diaru-aruin, emang ada hadisnya seperti itu. Dari habis rambut langsung ke kuping. Tapi kalau Syiah lebih memilih dipisahkan gitu antara kepala dan kuping. Silahkan ibu mau pilih yang mana silahkan. Jadi kalau mau langsung itu ke kuping silahkan. Tapi Syiah lebih suka kita dicuci lagi gitu ya mah. Iya. Sekali lagi ibu-ibu dalam wudhu ini karena kan miftahus sholah al wudhu, kuncinya sholat itu adalah wudhu. Kalau wudhunya nggak benar, sholatnya nggak benar. Kemudian juga kuncinya wudhu adalah al-toharoh. Kuncinya wudhu adalah mandi besar maka kalau mandi besarnya nggak benar, mah wudhunya ikut nggak benar, sholatnya juga nggak benar. Kunci dari semua itu tuh air. Kita harus tahu airnya. Nah maka oleh karena itu ini dalam wudhu Bu Susi juga Bude, ketika kita berpindah gerakan dari gerakan satu ke gerakan yang lainnya harus cuci dulu tangannya. Misalkan nih kita dari habis muka ya, cuci dulu. Ya jangan lama-lama, yang penting hilang mustakmalnya. Kalau kita langsung begitu kan air yang bekas ini tuh bekas mencuci ini. Ya maksudnya ini adalah kehati-hatian kita gitu. Cucilah dulu, lalu sini lagi gitu. Terus ntar ke tangan juga ya sama. Karena pada zaman dahulu itu zaman Nabi tidak ada keran kan zaman Nabi mah. Zaman Nabi mah kayak pakai gayung atau enggak pakai kobakan kayak di pesantren nih dulu. Saya kemarin kan ke pesantren ya, jadi inget zaman dulu. Ada kolam gede tuh segede gini. Jadi anak santri tuh berjejer kalau wudhu tuh di sini mah langsung ke air gitu. Itu lebih enak wudhunya karena airnya kan nggak mustamal, airnya air banyak. Gitu ya Maya. Ini terus mau nanya nih, kalau kita kan pas ini wudhu gitu air kerannya kotor tuh sah nggak sih ya itu? Kan air itu ada yang mutaghayyar, ada yang mutanajis. Iya, kalau dari sana Kan air ngali. Ya, ini Bu Yoyon ya, kalau air berubah warna, kalau hanya berubah warna itu tidak apa-apa, kecuali kalau berubah rasa dan aroma. Aromanya misalnya jadi bau apa? Bau apa ya Bude ya? Ya, bau kaporit ya, tuh bau kaporit ya jangan dulu. Biarin aja dulu. Iya, tungguin dulu. Kalau lagi itu kan suka karena sekali-sekali ya lagi dari pump kotor banget airnya jadi nggak suka gimana? Iya, karena kalau air dari pump kan kita nggak bisa mesen gitu ya. Iya, karena
Nah, iya. Enggak kalau kotor Yang lebih baik mah Pasti bening kok. ya yang lebih baik Bu Yoyon mendingan pakai modal yang hemat itu kaleng cat ya, cat yang 5 kilo itu kan. Iya bisa. Ya, biar kreatif tuh, bersihin gitu ya, bersihin terus kita masukin air. zaman dulu begitu. Iya. Dibakar dulu Iya. budaya. Iya. Namanya pada Kalau di kampung Benar, benar. Itu kalau di kampung tuh Itu lebih baik Bu Yoyon, sumpah itu lebih baik. Nah, jepit itu. Juga kita menghemat air jadinya ya. Oh bener pakai sendal jepit. Ya sekarang mah banyak keran. Pakai sendal jepit. Tapi sih lebih suka yang gitu, kayaknya klasik banget gitu. Kaleng cat yang 5 kilo. Kan kalau habis kita buka tutupin lagi gitu ya. Terus tar buka itu kayaknya lebih klasik. Itu Bu Yoyon. Oh iya makanya iya. Kalau sekarang pakai shower ya. Ya yang penting udah gitu aja ya. Ibu-ibu, nanti untuk tata cara wudhu mah ada bukan bagian fikih, ini bagian baca Al-Quran. Kemudian kita teruskan tadi sampai kaki ya Uni, kaki yang lebih baik itu di sela-sela jarinya digosok ya. Siapa tahu Mama Cindy habis nginjak tai kucing ya. Kucingnya Mama Pais kan suk bangor, kemana aja dia. Emang tuh kan? Oh enggak ya. Terus wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kalian dalam keadaan junub ya, kalau habis bersenggama fatahharu maka harus bersuci. Furudul ghusli dalam kitab Sapinah, pardunya kita mandi besar itu cuma 2. Bu Yoyon udah nggak mandi wajib ya, Uni yang masih mandi wajib ya. Bu Susi masih, Bu Susi itu pardunya cuma 2. Yang pertama niat, bye-bye Bu, niat jangan lupa. Ini kadang-kadang kita lupa ya Mak. Berarti niatnya apa? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhalillahi ta'ala. Alah ribet pakai bahasa Arab. Udah aja pas begitu air sampai ke bagian tubuh kita, maka batu niat dalam hati, niat saya mandi menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Ya mau disebutin silahkan minal, cuman ribet ya. Mandi junub kalau kita sebutin juga ribet. Yang penting kan kita mandi junub intinya. Mau habis apa kayak habis apa, yang penting mandi junub. Tapi kalau pengen lebih spesifik silahkan sebut. Cuman dalam mandi junub ini kita pelajari ada yang dari Nabi. Kalau Nabi mah pertama membasuh kemaluan, membasuh tangan, kemudian wudhu setelah itu. Iya. Wudhu tapi nggak cuci kaki dulu, lalu setelah itu baru mandi, nanti terakhir cuci kaki. Jadi setelah mandi itu nggak wudhu lagi, itu Nabi. Nanti harus kita pelajari ya Ma. Kalau kita mah kan nggak, kita mah Udah mandi wudhu. ya terserah mau gimana juga nggak apa-apa. Kita mau ikut yang mana? Ini zaman dulu nih Mak Om nih. Bukan zaman sekarang mah. Oh enggak. Ini kan suka bangun kedua gitu ya. Terus Mak Om mau masak, terus kayak gitu ngambil uduk dulu, dulu gitu ya. Nah terus kita masak, puasa ceritanya. Iya, bulan puasa. Ya, puasa. Nah kita udah rapi, udah apa baru kita mandi, begitu kan? Boleh. Nggak apa-apa, Ma. Boleh, ambil uduk dulu, cebok. Iya. Yang terbaik. Yang terbaik langsung mandi. Ingat ya, yang terbaik langsung mandi. Tapi ada beberapa hadis yang bilang bahwa ketika memang kita nggak sempat mandi, minimalnya wudhu. Minimalnya wudhu. Kalau nggak habis, maaf, kita dalam keadaan junub, tiba-tiba kita keluar tanpa mandi, tanpa wudhu, itu mewarisnya kepada kefakiran. Tapi kalau pas mau azan subuh kita mandi gimana? Nggak apa-apa kalau sebelum azan subuh mah, karena kan waktu puasa itu dimulai dari subuh ya, dari waktu subuh sampai maghrib. Jangan mandi, kagak sah puasanya. Wah, tetangga. Pelanggaran. Kesiangan tetangga. Itu urusannya puasa batal ya? Kalau kesiangan nggak Bu. Misalnya kayak gini ya, kita mohon maaf malamnya bersenggama gitu ya, karena mungkin satu hal yang lain kita ketiduran, lupa sahur, bangun jam 6, belum mandi, tetap sah puasanya asal malamnya niat. Masalah kesiangan makan di luar kendali kita. Tapi begitu bangun kita mandi gitu, langsung sholat, nggak batal puasanya.
Tidak batal mah. Nggak sahur, nggak. Iya, nggak batal puasanya, nggak usah diqadha. Karena kalau kita kesiangan makan di luar kendali kita ya. Lanjut. Ya. Pernah sih. Ya. Kecuali model kayak emak tadi. Emak kan udah bangun jam 2, belum mandi dulu. Masak dulu, makan dulu, mandinya jam setengah 6. Oh, Itu nggak sah puasanya. Harusnya mandinya sebelum subuh, karena waktu puasa iya sebelum adzan, intinya sebelum adzan. Itu kan makan kalau kita dalam keadaan junub, ya itu tadi mewariskan kepada kefakirannya. Jangan emang ya, apalagi kita kalau dalam keadaan junub, maaf sih juga kadang kan suka begitu. Belum apa, ke pasar, kata tete suruh ke pasar, ngerinya mah kecelakaan doang gitu ya. Ya iya. Iya mah kalau malam jam 4 kan. Nah itu lagi ngomong ke Mas lagi. Si A beli lontong itu jam setengah 4 tahu Mama Cindy belum mandi. Oh ya. Iya harus makan dulu. Ya enggak ibu-ibu, kalau pokoknya habis kita punya junub mandi dulu, takutnya kecelakaan kita mati. Ya Allah kasihanan ya. Kalau udah kesiangan udah mandi sekali. Itu. Ya ibu terusin sedikit habis itu udah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'at ahadu minkum minal ghaid. Kalau kalian misalnya dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, aw ja'a ahadu minkum minal ghaid, atau kalian buang air besar, buang air kecil, aula mastumun nisa, atau kalian telah bersenggama dengan istri atau suami kalian, falam tajidu ma'an, tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamum. Jadi mandi besar pun juga bisa dengan tayamum kalau nggak ada air. Iya sama tayamum, kita mesti pelajari. Tayamum itu banyak. Kalau tayamum syarat-syaratnya susah. Tayamum mah untuk sholat beda. Misalkan satu tayamum itu untuk satu ibadah, maka niatnya pun juga beda. Nawaitu tayamum li istibahati sholat, itu untuk sholat, nggak bisa untuk yang lain. Tayamum tuh kayak gitu Bu Yoyon. Susah pokoknya, nanti kita pelajari juga. Alhamdulillah kalau di kita ada air selalu ada ya kayaknya, walau bagaimana juga. Kecuali walau lagi sakit pakai debu kan kita jadi jember, maksudnya takut tambah penyakit ya. Ya intinya mah berdoalah sama Allah, mudah-mudahan kita selalu sehat lah, jangan sampai tayamum begitu ya Bu Susi ya. Sehatlah, mudah-mudahan biar sehat. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Tayamum mah enggak usah pakai kumur-kumur Bu Yoyon, tayamum mah tangan sama muka. Muka sama tangan. Ya tayamum ke tembok ini kalau diperkirakan temboknya ada debunya. Tapi kalau nggak ada debunya ya nggak sah juga, mah. Karena syarat tayamum itu kan tanah. Sementara sekarang mah, ya kalau di pesawat kan itu namanya sholat darurat, silahkan. Tetapi yang lebih terbaik adalah harusnya kita i'adah. Nih i'adah itu apa? Mengulanginya. Iya. Iya boleh. Itu mah sholatnya darurat. Jadi yang lebih baik itu kalau kita naik pesawat Bu Yoyon, kemudian kita sholat dengan darurat gitu ya, pakai tayamum. Baiknya setelah kita sampai di darat ada waktu i'adah, ulangi lagi. Sholat lagi untuk apa? Menyempurnakan. Kayak gini misalkan Mama Pais itu dalam keadaan yang terdesak, sholat subuh, aduh mau keluar gimana, dalam hati ingat aja, ya Allah saya sholat subuh nih, tapi nggak ada air, nggak ada apa, ya udah kemana aja, tayamum, sholat aja 2 rakaat. Terus nanti ketika sampai di darat, Mama Pais kan lagi di bis nih, kemudian waktu subuh Mama Pais sholat aja, madep kemana aja pas kira-kira ini kayaknya kiblat nih, sholat. Kemudian nanti sampai di darat ganti sholatnya, karena tadi makan darurat, diulang bener, namanya i'adah. Itu ya ibu-ibu udah kelamaan. Nanti untuk urusan wudhu, tayamum ya itu mah nanti di jadwal ilmu fikih ya Bu Yoyon. Mari kita baca akhir baca Al-Quran. Sadaqallahul azim. Ayo. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca tadi Bu Yoyon ya, walaupun sedikit Bu Susi, tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dan juga menjadi ilmu untuk kita. Yang penting tetaplah terus semangat untuk belajar. Ayo kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Yang pertama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, sehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, semoga orang tua kita, suami kita, sahabat kerabat kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diterima iman Islamnya, dilipat gandakan dari segala amal kebajikannya, dan semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan jiwa raga, kesempurnaan iman Islam. Semoga kita selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat kita, suami kita, anak kita, atau kita sendiri yang mencari nafkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kelancaran. Juga semua teman-teman kita, sahabat kita dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan semua urusannya, diberikan kemudahan urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana amin. Wal 'afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak, udah matang? Ada 2:30, Pak? Ada. Aduh, Jam ya 3 kurang seperempat. Oke, yang ini makan cepat jamnya. Ya, banyak yang